Halo Halo semuanya, semuanya, perkenalkan aku Dea Priani dengan NIM 221414028. dan aku Elizabeth Zita Pramesti dengan NIM 221414029. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang program USIP 2 kami. Mungkin langsung saja kita masuk ke sintak program kita. Yang pertama, kita import modul menggunakan sintak ini. Untuk sintak pertama ini tuh kita mengimpor pustaka TK Inter sebagai TK untuk membuat aplikasi berbasis visual. Kemudian untuk sintak selanjutnya ini mengimpor message box dari TK Inter untuk menampilkan pesan pop-up. Dan untuk sintak selanjutnya ini mengimpor matplotlib .pyplot sebagai PLT untuk membuat grafik. Kemudian kita menggunakan sintak itu untuk mengimpor tabel dari matplotlib untuk membuat tabel dari grafik. Dengan ini aplikasi dapat menampilkan grafik, tabel, dan pesan pop-up. Kemudian fungsi untuk memeriksa apakah tabel tersebut adalah tahun kabisat menggunakan sintak ini. Sintak ini mendefinisikan fungsi bernama isLeapYear yang menerima satu parameter year. Jadi jika pengguna menginputkan tahun dan habis dibagi oleh 4, maka tahun tersebut adalah tahun kabisat. Contohnya seperti tahun 2004. Kemudian fungsi untuk menentukan jumlah hari di setiap bulannya menggunakan sintak ini. Sintak ini mendefinisikan fungsi bernama isDayMonth yang menerima satu parameter year. Dictionary ini berisi informasi jumlah hari dalam setiap bulan, di mana key-nya adalah nomor bulan 1 hingga 12 dan value-nya adalah jumlah hari. Pada bulan Februari, bulan kedua, jika is underscore lib underscore year dalam kurung year ini bernilai true, maka Februari akan memiliki 29 hari. Jika false, maka Februari memiliki 28 hari. Kemudian, fungsi untuk mendapatkan nama hari dalam seminggu, yaitu menggunakan sintak ini mendefinisikan fungsi bernama get underscore weekdays underscore name yang menerima satu parameter day index. Parameter ini adalah angka indeks yang mewakili hari dalam seminggu. Kemudian, sintak ini mendefinisikan sebuah list bernama weekdays yang berisi nama-nama hari. Indeks 0 adalah minggu dan seterusnya hingga indeks 6 untuk Sabtu. Kemudian, untuk sintak ini menghitung sisa pembagian day underscore index dengan tujuan untuk memastikan indeks tetap berada dalam rentang 0 sampai 6. Kemudian, fungsi untuk mendapatkan nama hari pasaran Jawa. Untuk sintaknya ini membuat fungsi yang menerima satu parameter dari underscore index. Fungsi ini mengembalikan nama hari pasaran Jawa berdasarkan nilai indeksnya. Hari pasaran Jawa ini terdiri dari Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon yang berulang setiap 5 hari sekali. Kemudian, fungsi untuk menampilkan tanggal di hari pasaran Jawa. Kita bisa menggunakan sintak ini. Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan tanggal dalam kalender Masehi beserta hari Jawanya. Parameternya itu year, month, dan day mewakili tanggal Masehi yang diinput. Sementara untuk start day adalah start day dan start Japanese day menentukan titik awal untuk hari Masehi dan hari Jawa. Untuk sintak days sama dengan days underscore in months year ini menghitung jumlah hari dalam bulan yang diberikan. Untuk sintak selanjutnya ini digunakan untuk melacak hari dalam seminggu dan hari Jawa dimulai dari start day dan start Japanese day. Kemudian kita menghitung hari untuk setiap bulan hingga mencapai bulan yang diinginkan. Kita menggunakan sintak ini. Yang pertama ini loop ini berjalan dari bulan ke satu hingga sebelum bulan yang ditentukan. Kemudian untuk sintaksannya itu day index ini ditambah dengan jumlah hari di bulan lalu mengambil sisa bagi 7. Kemudian sintak ini menambahkan Japanese index dengan jumlah hari di bulan M lalu mengambil sisa bagi 5. Kemudian menghitung hari dan hari pasaran hingga mencapai tanggal yang diinginkan. Kita menggunakan sintak ini. Day index ditambah day min 1 lalu menghitung sisa dibagi 7. Ini menggeser day underscore index sesuai dengan jumlah hari yang telah berlalu dalam satu bulan untuk menemukan hari yang sesuai. Dengan untuk sintak ini menambahkan nilai day min 1 ke Japanese index lalu menghitung sisa bagi 5 untuk menemukan hari Jawa yang sesuai.
Kemudian untuk sintak ini digunakan untuk mencetak hasil akhir berupa tanggal lengkap. Fungsi untuk menampilkan kalender tahunan kita bisa menggunakan sintak ini. Untuk fungsi display Japanese calendar year dibuat untuk menampilkan kalender bulanan yang menampilkan hari dalam pasaran Jawa. Fungsi ini menerima tiga parameter yaitu year, start day, dan start Japanese day. Di dalam fungsi ini kita mendefinisikan day underscore month sebagai daftar yang berisi jumlah hari setiap bulan. Menyesuaikan dengan tahun kabisat, month names adalah daftar nama bulan dari Januari hingga Desember. Kemudian sintak ini uh, digunakan untuk melacak hari pasaran Jawa sehingga bisa untuk menampilkan hari yang tepat pada setiap tanggal. Kemudian menampilkan setiap bulan dalam kalender kita menggunakan sintak ini. Untuk setiap bulan kita membuat plot baru menggunakan plot plt.figur fixes 10,6 di mana 10 itu untuk lebarnya dan 6 itu untuk panjangnya. Kemudian untuk sintak ini plt.axis off untuk menghilangkan sumbunya. Dan untuk sintak ini tuh menampilkan judul bulan dan tahun serta ukuran tulisannya adalah 16. Kemudian pengaturan header nama hari dalam kalender kita bisa menggunakan sintak ini. Di situ ada day header itu mendefinisikan daftar nama hari dari minggu hingga Sabtu. Kemudian untuk sintak ini loop untuk setiap hari dalam day header dengan indeks i. Kemudian sintak color ini menentukan warna teks merah karet untuk minggu, indeksnya 0, dan hitam black untuk hari lainnya. Kemudian untuk sintak ini menambahkan teks hari di posisi koma 0 pada grafik matplotlib dengan teks di tengah-tengah, tebal, dan warna sesuai hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke inisialisasi variabel untuk iterasi tanggal. Nah, menginisialisasi variabel row dan call yang digunakan untuk mengatur posisi tanggal pada plot kalender. Row diatur ke 1, yaitu baris awal untuk tanggal, sedangkan call diatur ke start underscore day yang merupakan hari pertama dalam bulan yang diberikan. Selanjutnya, kita menampilkan tanggal dengan pasaran Jawa dengan sintaks ini. Nah, untuk sintaks yang ini, loop ini akan menampilkan setiap tanggal dalam bulan yang sedang diolah, dari tanggal 1 hingga 6 underscore days, atau jumlah hari dalam bulan tersebut. Nah, untuk sintaks yang ini, sintaks untuk mengatur warna teks. Jika call sama dengan 0, berarti kolom ini adalah minggu yang akan berwarna merah. Selain itu hitam. Untuk sintaks yang ini, digunakan untuk menampilkan teks tanggal dan hari pasaran Jawa di plot pada posisi call row. Fungsi get Javanese day dalam kurung Javanese index ini dipanggil untuk menampilkan hari pasaran Jawa yang sesuai berdasarkan indeks. Nah, selanjutnya melanjutkan ke hari berikutnya dan baris baru setelah 1. Untuk sintaks yang ini, untuk mendapatkan hari pasaran Jawa berikutnya. Call juga ditambah 1 untuk pindah ke hari berikutnya. Nah, jika call melebihi 6, kita mengatur call kembali ke 0, yaitu hari Minggu, dan row ditambah 1 sehingga kalender berpindah ke baris baru untuk minggu berikutnya. Selanjutnya pengaturan tampilan plot. Kita menggunakan sintaks plt.xlim dengan batas minimum adalah 0,5 dan batas maksimum adalah 6,5. Sedangkan untuk plt.yellow-nya, batas bawahnya adalah minus 0,5 dan batas maksimum baris ditambah 0,5. Dan untuk menampilkan, kita menggunakan plt.show. Nah, selanjutnya sintaks untuk menentukan hari pertama bulan berikutnya. Di sini start underscore day untuk bulan berikutnya dihitung berdasarkan jumlah hari di bulan saat ini dengan menggunakan operasi start day plus 6 days modulo 7. Kita mendapatkan hari pertama bulan berikutnya.
Selanjutnya, fungsi untuk mendapatkan input dan menampilkan kalender. Nah, sintaks ini untuk mendefinisikan fungsi mendapatkan input pengguna dan menampilkan kalender. Sintaks yang ini untuk mengambil input dari entry pengguna untuk tahun, hari mulai, dan hari Jawa, lalu mengonversinya menjadi tipe integer. Untuk sintaks yang ini, kita memanggil fungsi untuk menampilkan kalender Jawa berdasarkan input. Nah, jika input tidak valid atau bukan angka, menampilkan pesan error. Dan untuk sintaks yang ini menampilkan pop-up error jika input tidak sesuai. Selanjutnya membuat GUI dengan TK inter. Nah, untuk sintaks yang ini membuat jendela utama aplikasi GUI. Untuk sintaks yang ini memberikan judul kalender Jawa pada jendela tersebut. Selanjutnya kita masuk ke label dan entry untuk input tahun, hari pertama, dan pasaran pertama. Nah, untuk sintaks yang ini membuat widget label yang berfungsi menampilkan teks di GUI. Jendela utama tempat widget ini ditempatkan serta untuk menentukan teks yang akan ditampilkan pada label. Untuk sintaks yang ini menentukan posisi label dalam tata letak grid, diatur pada baris ke-0 dan kolom ke-0. Nah, untuk yang ini membuat widget input text untuk menerima masukan dari pengguna. Widget ini juga ditempatkan dalam jendela utama. Nah, untuk yang ini menentukan posisi widget di grid tepat di sebelah kanan label underscore tahun, baris ke-0, kolom ke-1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama ke label untuk variabel label underscore hari dan label underscore pasaran. Nah, untuk label underscore hari ini, barisnya itu di baris pertama dan kolomnya ke 0. Untuk entry-nya itu baris pertama dan kolom ke 1. Sedangkan untuk label pasaran, labelnya itu di baris kedua dan kolomnya itu ke 0. Dan untuk entry-nya itu dimasukkan di baris kedua dan kolom pertama. Nah, selanjutnya kita menampilkan tombol untuk menampilkan kalendernya. Nah, kita menggunakan variabel button underscore tampilkan. Nah, menggunakan tk.button. Selanjutnya, untuk grid-nya itu baris ketiga kolom ke-0. Nah, setelah itu kita menjalankan aplikasi GUI-nya dengan menggunakan sintaks root.mainloop. Digunakan dalam Python saat bekerja dengan modul tkinter yang merupakan toolkit GUI atau Graphical User Interface bawaan Python. Nah, kita akan meminta pengguna untuk memasukkan yang pertama itu year, start day, start Japanese day, day and month. Di sini kita mencetak keterangannya, lalu mendisplay yang tadi dimasukkan pengguna. Nah, setelah membuat sintaks-sintaks ini, kita mencoba untuk merunningnya, teman-teman. Nah, keluar output seperti ini, teman-teman. Kita masukkan tahunnya itu 2025. Lalu untuk hari pertamanya itu hari Rabu, maka kita masukkan angka 3. Dan untuk hari Jawa pertama itu kita masukkan angka 2 yang merupakan ton. Kita pencet button tampilkan kalendernya, lalu muncul seperti ini teman-teman kalendernya. Nah, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, setelah kita running, muncul kalendernya nih dari bulan Januari sampai Desember tahun 2025. Untuk memastikan lagi, kita masukkan tahunnya lagi nih. Tahun 2025. Lalu hari pertamanya itu 3, 2, misal kita 1 Januari nih, 1. Nah, tanggal 1 Januari 2025 adalah Rabu Pon. Nah, kita cocokkan nih dengan kalender yang sebelah kanan ini.
Wah, ternyata benar teman-teman kalau 1 Januari tahun 2025 itu adalah Hari Rabu Pon. Oke, sekian penjelasan dari USIP 2 kami. Terima kasih. Terima kasih Sampai jumpa. teman-teman.